Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menjalankan amaliyah-amaliyah ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa dan siswi yang berbahagia, dalam video kali ini Bapak mencoba memanfaatkan momentum pesantren Ramadan yang dilaksanakan secara mandiri di rumah kalian dengan membuat video-video kajian ya. Insya Allah kalau konsisten, insya Allah konsisten setiap harinya nanti kalian bisa diberikan semacam wawasan yang Bapak ketahui. Pada pembahasan pertama kali ini kita buka dengan mengkaji salah satu kitab karya ulama besar yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Karya beliau adalah kitab Bidayatul Hidayah. Di mana kitab ini berisi tentang bagaimana kita selaku manusia itu dipandu secara detail mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari masalah fikih sampai adab ya, akidah dan adab untuk mencapai hidayah. Nah, namanya juga bidayatul hidayah, permulaan mendapatkan hidayah atau jalan mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan eh, momentum Ramadan ini menambah wawasan kita semua ya. Kalian mungkin ilmu baru, Bapak juga mungkin istilahnya mengulang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadan abidin wa yudahharu dahirin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di hari yang keempat bulan Ramadan ini telah menjalankan ibadah puasa. Semarak atau semangat menyambut Ramadan masih terasa. Alhamdulillah kalau memang kita masih semangat, kalau kita suasana hati kita menyambut Ramadan di hari keempat ini. Lalu pertanyaannya, apa sih tujuannya kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. Output atau tujuan kita berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini adalah agar menambah nilai dan atau kuantitas serta kualitas ketakwaan kita. Ya, tujuan dari kita berpuasa adalah menambah nilai ketakwaan. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwa takwa itu apa sih? Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa takwa itu adalah wa taqwa ibaratun an imtisali awamirillah
ta'ala wajtinaba nawahi. Takwa itu definisinya adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti ada dua objek di sini. Yang pertama, bagaimana kita akan terbiasa dilatih selama Ramadan itu untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, yang kedua, objek yang kedua berarti kita akan dilatih, kita akan dibiasakan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali berfokus membahas di dalam pasal pertamanya yaitu tentang ketaatan, ya. Nah, ini ada kaitannya dengan takwa tadi, gitu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna awamirillahi ta'ala faraidun wa nawafilun." Wahai kalian semua ketahuilah gitu ya, i'lam. Sesungguhnya perintah, nah tadi kan menjalankan perintah gitu ya, perintah. Perintah Allah itu ada yang fardu atau wajib, ada yang sunnah. Kalau di dalam usul fikih tuh ketika ada kalimat perintah berarti itu adalah wajib ataupun sunnah gitu. Nah, jadi ada pembagian nih. Yang namanya perintah itu berarti terbagi dua. Yang pertama fardu atau kewajiban, yang kedua berarti sunnah, ya, suatu amalan yang dilaksanakan itu mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, lalu apakah sunnah itu penting, urgensinya seperti apa? Nah, Imam Al-Ghazali mengibaratkan keduanya. Nah, fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsilun najah. Al-Imam Ghazali mengatakan yang namanya kewajiban, yang namanya fardu itu ibarat seperti atau apa ya, kiasannya itu analoginya itu seperti modal. Contoh misalkan kalian membuka usaha, misalkan usaha bakso gitu ya. Nah, dihitung tuh modalnya. Nah, mulai dari apa ya, tempat, sewa tempat, bahan baku, kemudian sampai mungkin hitung-hitungan kalian sewa jasa. Nah, itu disebut modal. Misalkan modalnya itu 3 juta. Nah, modal itu diibaratkan sebagai fardu. Fardu itu diibaratkan sebagai modal. Artinya bahwa aslut tijarah wa bihi tahsilun najah. Dan dengan fardu itu dihasilkan keselamatan. Tentunya kalau orang yang berdagang itu seminimal-minimalnya nggak mau rugi. Bener ya? Setidak-tidaknya balik modal istilahnya. Nah, sama dengan perintah Allah yang kategori fardu, yang kategori kewajiban. Jadi yang namanya kewajiban itu seperti modal. Kalau kita meninggalkan salah satu kewajiban, berarti itu kita merugi, ya. Itu kita tidak selamat di sini mah ya. Wabih tasilun najah. Berarti kita tidak selamat. Karena apa? Modal 3 juta setelah berdagang ternyata yang didapat revenue-nya ya, yang didapatnya itu 2,5 juta, rugi ya. Nah, makanya kewajiban seperti sholat, puasa bulan Ramadan ini, kemudian zakat, apapun yang sifatnya wajib itu adalah pokok. Contoh 5 waktu saja. Nah,
ada 5 waktu, ada sholat 5 waktu yang tertinggal yang kita abaikan. Artinya dengan kata lain kita itu rugi ya, tidak selamat. Bahkan mungkin, dalam satu hadis, kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi, masih dianggap rugi ya. Kalau orang dagang modalnya 3 juta, hasil penjualan 3 juta, mungkin itu masih disebut rugi gitu ya. Nah, makanya di sini diistilahkan najah, selamat. Jadi kalau kita bolong dalam sholat 5 waktu berarti itu artinya kita tidak selamat. Seperti itu ya. Nah, lalu pembagian yang kedua, ibarat atau analogi yang kedua adalah sunnah. Wan naflu huwar ribhu wa bihil fauzu bid-darajat. Sunnah itu kalau diibaratkan jual beli itu seperti keuntungan. Seperti apa ya? Ya, fee atau keuntungan atau hasil. Kalau menanam berarti ada hasilnya. Kalau jual beli berarti ada untungnya gitu ya. Nah, maka dengan untung itu, dengan kelebihan itu berarti diperolehlah derajat-derajat, diperolehlah suatu keutamaan-keutamaan. Orang yang berdagang tujuannya untuk untung. Keuntungan itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan gitu ya. Kalau untuk apa istilahnya cuan ataupun beli apa itu tidak elok ya. Orang yang berdagang itu misalkan ada bapak-bapak yang berdagang, berusaha, bekerja itu untuk apa? Untuk mencukupi nafkahnya, ya, memperoleh derajat yang lebih baik lah gitu. Nah, begitu juga dengan amaliyah-amaliyah sunnah. Nah ini terkadang ada di antara kita menyepelekan amaliyah-amaliyah sunnah. Contohnya yang paling sederhana, yang paling sering kita lakukan adalah sholat sunnah aja. Misalkan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu kan sebenarnya hal sepele sambil menunggu iqomah, kita bisa tuh sholat, sholat sunnah. Nah itu, jadi tidak hanya menjalankan kewajiban saja, karena kalau hanya menjalankan ya, jika hanya menjalankan kewajiban saja, itu artinya kita berdagang ya balik modal aja. Nah, maka dari itu marilah kita tingkatkan amaliyah-amaliyah sunnah. Yang pertama, kita tingkatkan sholat sunnah ya. Contoh sholat duha. Silahkan kalian mumpung di rumah, leluasa waktunya, silahkan biasakan sholat duha. Misalkan mulai dari 2 rakaat dulu, 2 rakaat nih, satu hari ini 2 rakaat, besoknya nambah jadi 4 rakaat, besoknya lagi kalau misalkan masih berat ya, masih 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mumpung suasananya Ramadan, ada waktu sahur. Nah, sebelum sahur, silahkan kalian sholat tahajud. Kita ya, kita semua biasakan sholat tahajud dulu, 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Nah, kemudian sholat sunnah sebelum ya sholat sholat rawatib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah itu termasuk di bulan Ramadan ini kita jangan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja. Ya, itu kan kewajiban pokok, itu kan modal. Nah, lalu marilah kita tingkatkan amaliyah-amaliyah sunnah seperti kalau di pesantren atau kalau di program kita hari ini ada yang namanya ihsan, infak harian dan sodakoh. Silahkan kalian infakkan uang jajan kalian yang biasanya di sekolah berapa, infakkan ke masjid, infakkan ke orang yang memang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian apalagi membaca Al-Quran. Minimal 1 kali khatam di bulan ini ditargetkan. Ya,
Agar apa? Tadi amaliyah-amaliyah sunnah itu adalah ibarat keuntungan, ibarat apa namanya, hasil ya, hasil lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk, materi atau kajian kali ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita, di mana bulan Ramadan ini salah satu tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan, di mana takwa itu adalah menjalankan perintah. Di mana perintah itu ada 2, ada perintah yang kategori fardu, puasa, sholat, ada perintah yang kategorinya sunnah. Nah, perintah fardu ibarat modal. Jadi kalau ada puasa yang bolong ya, yang laki-laki misalkan bolong puasanya tidak diqodho, itu seperti orang yang celaka, tidak balik modal, gitu ya. Nah, ada amaliyah sunnah berarti keuntungan, hasil yang bisa didapat lebih. Nah, itu adalah amaliyah sunnah. Maka mari kita sama-sama meningkatkan selain mari kita sama-sama memperbaiki amaliyah yang wajib dan meningkatkan amaliyah-amaliyah sunnah. Itu saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan konsisten. Di video berikutnya kita kajian lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.